Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Naufal dari kelas I236A, ya, dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya ingin dakwah sedikit dengan tema Ma'rifatul Quran, ya. Jadi kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini mari kita merenungkan satu tema penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu Ma'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran lebih dekat. Seringkali kita merasa sudah mengenal Al-Quran karena kita menyimpan di rak buku atau membacanya sekali, ya, saat bulan Ramadan. Padahal berinteraksi dengan Al-Quran adalah sebaiknya, ya, sebaiknya itu amal. Rasulullah SAW memotivasi kita dalam sabdanya, ya. Ada dalil, ya, dalil dalil yang di Al-Quran ada, ya khairukum man ta'allama al-Quran, ya, wa 'allama. Ya, sebaik-baiknya, ya, kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, hadis riwayat Bukhari. Nah, mempelajari atau mengenal Al-Quran, Ma'rifatul Quran, ya, bermakna menjadikan kitab suci ini sebagai sahabat dan panduan hidup. Ada 3 langkah utama yang kita benar-benar mencapai tingkat tersebut, ya. Yang pertama tilawah, ya, tilawah. Yang kedua tadabbur, ya. Yang ketiga tabik. Nah, yang pertama tilawah, ya, yang artinya membaca dengan baik, ya. Tilawah, membaca dengan baik. Langkah pertama untuk mengenal suatu, ya, adalah dengan sering berinteraksi dengannya, ya. Mulailah dengan merutinkan membaca Al-Quran, ya, meskipun hanya beberapa ayat setiap hari. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang kedua tadabbur, ya, merenungkan maknanya. Membaca saja tidaklah cukup jika kita tidak memahami apa yang Allah sampaikan. Allah Subhanahu wa taala, ya, secara tegas memerintahkan kita untuk mendataburi Al-Quran dalam surah Shad ayat 29. Nah, bacanya kitabun anzalnahu ilaika mubarakan liyadabbaru ayatihi waliyadadakkaru ulul albab. Ya, artinya ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan, mentadaburi ayat-ayatnya, dan supaya mendapatkan pelajaran, ya, orang-orang yang mempunyai pikiran. Ayat ini mengingatkan kita untuk membaca, ya, terjemahannya, ya, memahami tafsirnya dan merenungkan, ya, pesan pribadinya untuk hidup kita. Al-Quran bukanlah sekedar teks kuno, melainkan surat Cina dan solusi dan sang pencipta untuk masalah kita hari ini. Nah, yang ketiga itu tabik, ya, mengamalkan dalam kehidupan. Puncak dari Ma'rifatul Quran adalah aplikasi atau praktik nyata, ya. Apalah arti sebuah panduan jika tidak diikuti. Ketika Al-Quran memerintahkan kejujuran, kita berusaha jujur. Ketika melarang
keburukan kita meninggalkannya. Saat Siti Aisyah, ya, Siti Aisyah itu ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, beliau menjawab akhlak beliau adalah Al-Quran. Nah, ini tujuannya akhir kita menjadikan Al-Quran hidup dalam setiap perkataan atau perbuatan kita, ya. Semua itu ada di Al-Quran, ya. Jadi perbuatan ya Rasulullah itu ada di Al-Quran. Ya, hadirin rahimakumullah. Ya. Jangan biarkan Al-Quran berdebu di sudut rumah kita. Mari kita buka kembali, baca, pelajari dan amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita untuk selalu terikat dengan Al-Quran, sehingga kelak kita suci ini menjadi cahaya bagi kita di dunia dan menjadi pembela kita di akhirat kelak. Ya, amin, amin ya robbal alamin. Ya, mungkin dari saya sekian pendakwah singkat ini. Ya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ya, terima kasih. Saya Ahmad Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.